Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu tema tentang buhton, bahwa buhton arti bahasanya adalah dusta atau bohong. Sedangkan menurut istilah, buhtan artinya mengatakan sesuatu dengan mengada-ada atau mengarang-arang yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tujuannya untuk mendapatkan satu keuntungan. Teman-teman rahimakumullah, bahwa buhtan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah buhtan bohong kepada Allah, bahwa dia meyakini adanya Allah, beriman kepada Allah, tetapi tidak melaksanakan perintah Allah, tidak sholat misalnya. Dan yang kedua, buhtan atau bohong kepada Rasul, dia meyakini adanya Rasul, beriman kepada Rasul, tapi tidak melaksanakan ajaran-ajarannya. Dan yang ketiga adalah buhtan kepada sesama, dia mengatakan kepada sesamanya tidak sesuai dengan kenyataannya atau mengada-ada, yang maksudnya adalah untuk mengambil suatu keuntungan. Teman-teman rahimakumullah, lalu kenapa buhtan itu dilarang? Bahwa seorang yang melakukan buhtan, kebohongan, kedustaan, maka ini akan dapat mengacaukan masyarakat, akan banyak mendatangkan keburukan, akan menghilangkan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain kepada orang yang buhtan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 112, "Wa may yaksib khati'atan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtana wa ismam mubina." Dan barang siapa yang berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Teman-teman rahimakumullah, tidak sedikit di dunia ini, di zaman sekarang ini, orang-orang yang menebar kebohongan, menyebarkan kedustaan. Kedustaan ditimpakan kepada orang lain. Dia berbuat curang, tetapi ditimpankan kepada orang lain dan mengatakan kepada orang lainnya yang tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Hud ayat 18. Waman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal dzalimin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan sesuatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka dan para saksi. Mereka berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim. Ya, sekalipun kita berbohong, berdusta, ya, sekalipun ketika kita berbuat tidak ada orang yang melihatnya, maka niscaya malaikat akan melihatnya. Malaikat itulah yang akan menjadi saksi. Malaikat-malaikat Allah
melihat kita setiap saat, meskipun kita melakukan suatu perbuatan buruk atau perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah di tempat yang tersembunyi, di tempat yang tidak terlihat oleh mata manusia memandang. Lalu bohong apa yang diperbolehkan? Bohong yang diperbolehkan diantaranya hanya ada 3. Yang pertama adalah melindungi seorang muslim dari kedoliman. Melindungi seorang muslim dari kedoliman ini karena orang tersebut barangkali mungkin diancam oleh seseorang, akan dibunuh, nyawanya terancam, ya, sehingga kita diperbolehkan untuk melindunginya, untuk membohonginya. Kita tahu di mana dia tersembunyi, tapi kita mengatakan tidak tahu. Ini karena kebohongan itu adalah melindungi nyawa seseorang yang terancam. Dan yang kedua adalah mendamaikan perselisihan seseorang di dalam perang. Perang akan bisa jadi akan menghilangkan nyawa bukan hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, tetapi kalau kebohongan ini untuk tujuan kebaikan, mendamaikan 2 orang yang berselisih, mendamaikan 2 kelompok yang berperang, maka niscaya dalam hal ini buhtan itu diperbolehkan. Dan yang ketiga adalah buhtan pembicaraan suami istri. Seorang suami ada kalanya mengatakan kebohongan dengan niat untuk kebaikan. Inilah kebohongan yang diperbolehkan. Misalnya ketika seorang istri memasak dengan masakan yang tidak enak rasanya, tetapi suami tetap mengatakan enak rasanya untuk menjaga perasaan istrinya yang setelah bersusah payah memasak di rumah. Teman-teman rahimakumullah. Oleh karena itu dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Ummu Kulsum pernah berkata, saya tidak mendengar Rasulullah SAW mengizinkan berdusta kecuali dalam 3 macam, yaitu dalam perang, dan memperbaiki sengketa manusia, dan pembicaraan antara suami istri. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Teman-teman rahimakumullah. Oleh karena itu, bagaimana cara mengatasi buhtan? Bahwa cara mengatasi buhtan yang pertama adalah menyadari akan akibat buruknya. Bahwa ketika kita berbohong, berdusta kepada seseorang, kepada kelompok, maka dampak ataupun akibat dari kebohongan kita itu akan merugikan banyak orang, akan mungkin terjadi satu perselisihan, terjadi satu peperangan, bahkan akan terjadi mengorbankan nyawa. Inilah akibat buruknya. Sehingga dengan menyadari bahwa betapa buruknya dampak buhtan ini, maka kita akan meninggalkan buhtan. Yang kedua adalah memberi nasihat kepada orang yang suka berbohong, bahwa antara sama manusia adalah berkewajiban untuk watawa sobil haq, watawa sobis sabr, bahwa hendaknya kita nasihat menasihati dalam hal kebenaran dan nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Sehingga Nabi pernah bersabda, wa iyyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujuro yahdi ilan nar. Peliharalah dirimu dari dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa kepada kecurangan, dan kecurangan itu akan membawa kepada neraka. Teman-teman rahimakumullah. Oleh karena itu betapa dusta, bohong, buhtan ini merupakan
suatu akhlak yang disebut akhlak masmumah, akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, yang penting untuk kita hilangkan, untuk kita tinggalkan. Sampai-sampai Nabi juga pernah berpesan kepada kita bahwa makana min khuluqin ab'adu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal kidbi man tala'a ala ahadim min dalika bi syai'in fayakhruju min qalbihi hatta ya'lama annahu qad ahdasa taubatan. Tidak ada satupun perisai yang sangat dibenci oleh Rasulullah melainkan dusta. Tidak nampak pada seseorang dari yang demikian itu dengan sebab sesuatu, lalu yang demikian itu dusta. Teman-teman rahimakumullah, bahwa sesuatu yang paling dibenci oleh Rasulullah adalah dusta, kebohongan. Nah, oleh karena itu dusta, bohong termasuk perbuatan akhlak masmumah yang pelakunya akan memiliki dosa besar. Ya, bahwa buhtan, dusta, bohong ini hendaklah kita tinggalkan, kita hilangkan agar kita senantiasa untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan meninggalkan buhtan, maka insya Allah qalbu kita, hati kita akan menjadi bersih, akan memiliki akhlakul karimah, itu yang diharapkan di dalam Islam, agar umat Islam ini memiliki akhlakul karimah. Teman-teman rahimakumullah, ya, itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.